boleh melayani kita semuanya. Ibadah kita pada sore hari ini sebentar lagi kita akan mulai. Buat Dea kameranya, lagi di kantor ya Dea ya? Sebentar Bu, ini organis, ada telepon. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita masuk dalam saat teduh sejenak. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu ini Engkau boleh mengizinkan kami lewat berbagai macam aktivitas kami, dari lelah kami, bahkan suka duka kami boleh rasakan. Dan pada hari ini Tuhan, sukacita yang luar biasa boleh kami rasakan karena kami boleh berkumpul pemuda-pemudi Gemis Jemaat Bethlehem bersama dengan Ibu Pendeta Yudit untuk mau bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Tuhan, kami taruhkan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Kami percaya Tuhan lewat perantaran Roh Kudus boleh hadir di tempat ini, boleh hadir dalam setiap pribadi lepas pribadi hati kami Bapa. Kami percaya Tuhan melingkupi kami, memampukan kami untuk mengerti bahwa Tuhan ada dan selalu ada sampai kapanpun bersama-sama dengan kami lewat ibadah yang boleh kami jalankan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Bersertai teman-teman yang boleh membantu pelayanan, baik organis, baik MC, teman-teman yang akan membantu doa, bahkan untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Yudit yang akan memimpin ibadah pada sore hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang kami sembah, yang senantiasa tahu, mengerti apa yang menjadi keinginan, kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya
bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya, kasih setianya. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Kita jalani hidup dalam sukacita karena kita mengalami kasih-Nya setiap saat. Kita menyatakan kebersamaan dan persekutuan. Kita berkumpul dan menyembah-Nya. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkat-Nya. Ya Tuhan, layakkanlah kami datang menyembah-Mu dalam seluruh keberadaan hidup kami. Amin. Amin. Kita masih tetap semangat, masih tetap biarpun hujan, biarpun petir, biarpun mendung, tapi semangatnya harus lebih semangat dari suara petir, semangatnya harus lebih semangat dari suara geluduk, hujan, mendung, dan yang lainnya. Kita angkat lagi satu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Boleh tepuk tangannya ya, jangan malu-malu ekspresiin muji dan memuliakan nama Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Masih ada satu lagi lagu, tapi sebelumnya boleh dibuka dulu mic-nya. Coba ada Gilang. Gilang, ada sukacita nggak sore hari ini, Lang? Sukacita, walaupun jauh. Walaupun jauh, sukacita luar biasa ya. Ada Gloris bagaimana hari ini? Luar biasa? Luar biasa kan, dan pasti teman-teman semuanya pasti ngerasain hal yang luar biasa hari lepas hari bersama dengan Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian lagi, singing glory praise the Lord, haleluya. Oke?
praise the Lord. Hallelujah. Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Sing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oke, tabisan dan salam. Allah adalah pencipta dan pemelihara. Dialah pengharapan bagi kehidupan kita kini dan nanti. Yesus Kristus adalah juru selamat dan Roh Kudus penolong yang setia. Amin. Anugerah dan damai sejahtera menaungi kita sekalian. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kita akan menyanyi lagu Jadikan Aku Indah. Segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan. Berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Musik masih setengah suara, diminta kesediaannya Ninang untuk memimpin doa firman.
Mari teman-teman semua kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan berkat-Mu pada kami masih bisa berkumpul dari rumah kami masing-masing ya Tuhan untuk beribadah. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati apa yang akan kami dengarkan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pendeta Yudit juga yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, sertai Pendeta Yudit dan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ninang, dan disediakan waktu dan tempat untuk Ibu Pendeta Yudit untuk membawakan firman-Nya. Terima kasih. Terima kasih Kakak Iki, terima kasih doanya Ninang. Saya bisa share screen. Bisa. Sudah Bu, sudah dijadikan co-host. Sudah ya. Terima kasih. Oke. Ini file dari saya kah apa dari panitia? Gimana Bu? Aku pakai fileku ya. Iya boleh Bu, boleh. Oke, nanti itu kalau mau di-share bisa ke teman-teman. Saya siapkan karena khawatir dengan teknologi kadang ada hambatan, jadi ya saya mengirim ke Ibu Ketua tadi. Ya, sesuai dengan bacaan yang diberikan, Amsal 10. Mohon maaf itu saya tercetak ya. Agak jelek mungkin screen-nya ya. Kita hanya membaca ayat 5 saja. Semut saja rajin, masa akan kita malas? Ada agak terpotong di situ ya. Bacaannya hanya satu ayat saja karena sesuai yang diberikan ini menjadi perenungan kita. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Ya, jadi hanya dua kalimat ya, sebenarnya satu kalimat. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Teman-teman, apa yang hendak diangkat dari bacaan ini? Saya mau mengajak, sebenarnya saya lebih suka kita ngobrol-ngobrol aja ya. Nggak apa-apa, nanti mungkin kita berdialog, jadi kalau saya bertanya silakan bebas teman-teman. Jadi saya mau, karena metodenya kita dengan Zoom, saya lebih suka kita dua arah, kita bercerita. Kadang kalau cuma satu arah itu agak monolog ya. Kadang kalau kita pakai HP pun kecil, jadi saya berupaya untuk menyiapkan beberapa poin catatan. Kalaupun seandainya putus tengah jalan, sudah ada catatan juga. Apa arti teks Amsal tadi, ayat 5 tersebut? Ini mau menyampaikan, kalimat ini mau mengatakan bahwa tindakan seseorang yang mengumpulkan hasil panen pada musim panas dinilai sebagai seorang anak yang berakal budi. Sebenarnya Amsal 10 ini berisi petuah dari orang tua untuk anak. Jadi kesuksesan anak yang rajin itu berasal dari didikan orang tua. Nah, kita sama-sama akan merenungkan ayat ini. Kenapa sih mengumpulkan panen pada musim panas? Konon konteks di mana kitab Amsal itu ditulis tidak seperti Indonesia ya, tidak ada musim dingin, dan biasanya musim panas itu orang bekerja mengumpulkan segala sesuatu karena pada musim dingin biasa terbatas untuk konteks pertanian saat itu. Jadi itu konteksnya. Poin yang kedua itu ditulis sebaliknya, kalau yang pertama mengumpulkan panen pada musim panas itu orang yang berakal budi, sebaliknya seorang yang tidur pada waktu menuai dinilai sebagai seorang anak yang memalukan. Kalimat bagian B, ayat 5b, siapa tidur di waktu panen, itu mau mengatakan tindakan seorang pemalas.
Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia, malas itu diartikan sebagai tidak mau bekerja atau tidak mau mengerjakan sesuatu. Sedangkan kalau rajin, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu orang yang suka bekerja, orang yang suka belajar ya. Kalau mahasiswa tentu yang suka belajar misalnya ya. Yang mau kita pahami bahwa bekerja yang dimaksudkan bukanlah sesuatu yang menghasilkan uang, tetapi setiap karya-karya bahkan di rumah pun mengerjakan pekerjaan domestik di rumah, mencuci piring, menyapu, mencuci baju, itu bagian bekerja juga. Jadi kita jangan salah memahami bahwa yang dimaksudkan orang harus rajin bekerja itu bekerja yang di kantor atau bekerja yang menghasilkan upah seperti itu. Rajin juga mau mengatakan seorang yang selalu berusaha giat. Ada orang bekerja, tapi kerjanya asal-asalan, kerjanya malas-malesan. Tapi Amsal 10 ayat 5 ini yang mau dikatakan dengan rajin itu adalah orang yang bekerja dengan giat, orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Mungkin selama ini kita bisa merenung, saya ini sudah seorang pekerja yang rajin belum? Nah, penulis Amsal sebenarnya mau mengajarkan kepada pembacanya untuk memiliki suatu tindakan yang rajin, yang tadi saya bilang, seorang yang berusaha giat, ya, giat di dalam kalau dia masih mahasiswa, giat di dalam melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa. Seorang pekerja giat di tempat pekerjaannya, entah dia sebagai staf, entah dia sebagai pimpinan, apapun, mau di laut, di darat, di udara, mengerjakannya dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Jadi Amsal mau agar kita yang membacanya memiliki suatu tindakan yang rajin dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, sehingga apa? Sehingga orang-orang di sekitar kita ini akan memberi penilaian dampak baik atas kehidupan kita. Ada penilaian dari orang-orang sekitar akan berdampak baik atas kehidupannya. Siapa saja yang menilai itu, bisa keluarga kita, bisa sahabat kita. Mungkin kita pernah mendengar candaan dari orang, entah candaan atau sungguh-sungguh dia mengatakan, orang itu malas deh. Kalaupun mungkin tidak disampaikan oleh orang itu kepada kita, mungkin kita membicarakan menilai orang juga. Kalau kita menilai menurut pandangan kita orang itu nggak rajin, orang itu malas, bisa jadi jangan-jangan kita pun di pemuda itu kita bisa menilai seseorang juga. Mungkin malas banget sih dia. Atau kalau kita lagi mau bikin panitia, pilih si jadi ketua panitia, enggak, dia malas. Nah, dari sikap-sikap orang-orang di sekitar kita pun kita bisa memberikan penilaian. Bukan hanya orang menilai kita, tapi kita pun bisa memberi penilaian kepada seseorang dia rajin atau tidak. Mari kita lihat lanjutnya. Amsal 10 ayat 5 ini sangat menekankan sifat bijak seorang anak. Sikap bijak yang ditekankan di sini yaitu tadi, ketekunan dan kerajinan. Ada pertentangan, Amsal mau membandingkan yang tadi itu, rajin dengan seorang yang malas untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi seorang anak yang rajin dinilai seorang anak yang berakal budi. Jadi kalau yang nggak rajin, nggak berakal budi katanya. Sedangkan seorang yang malas dinilai sebagai seorang yang memalukan. Kalau orang tua mungkin di rumah, kalau ada anak misalnya masih kecil, bangun dong pagi-pagi, nanti ada kunjungan dari gereja, atau nanti ada tamu, nanti ada keluarga jauh datang mau tinggal, bangun pagi-pagi, nggak enak, nanti memalukan, nanti dibilang malas ya. Mungkin kita sering mendengar seperti itu. Atau kalau ada tamu datang ke gereja, kita pemuda, ayo harus rajin, nanti dibilang kita ini malas, nggak enak, memalukan gitu. Jadi Amsal pun mengatakan seperti itu. Penilaian atas tindakan seseorang dapat berasal dari komunitas yang kecil, keluarga kita, atau komunitas yang besar, gereja, masyarakat, lingkungan sekitar kita. Nah, teman-teman pemuda, pemudi yang terkasih, apa yang hendak disampaikan oleh Allah kepada kita sore hari ini melalui kitab Amsal 10 ayat 5? Sederhana sekali. Mau dikatakan Allah mau menyampaikan kepada kita bahwa hendaknya kita memiliki tindakan yang rajin, tindakan yang selalu berusaha giat dalam bekerja, dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan tugas, kalau kita mahasiswa, dalam melakukan tanggung jawab apa aja. Jadi rajin itu yang mau dikatakan itu konteksnya luas ya. Mau dikatakan bahwa saya sebagai seorang pemuda, pemudi, hendaknya menjadi seorang yang
bekerja dengan giat, bekerja dengan sungguh-sungguh, entah bekerja untuk pribadi kita, entah bekerja untuk di tengah-tengah keluarga kita, ataupun ketika mendapat tugas dan tanggung jawab di gereja atau di kampus. Teman-teman, kenapa hal ini penting ya, bekerja dengan tanggung jawab dalam hal apapun. Saya mungkin pernah mengkhotbahkan ini di Bethlehem, di Gemis Bethlehem, bahwa kadang kita tahu teori tetapi gagal praktek. Misalnya mahasiswa dia tahu bahwa harus rajin membantu orang tua di rumah, ayah ibu. Tetapi nilai boleh A, nilai boleh 100. Di rumah mama, papa berkoar-koar, anaknya tetap tidur aja, nggak mau peduli. Orang tua kadang-kadang diperlakukan sebagai pembantu. Saya berharap itu tidak terjadi di Gemis Bethlehem. Saya melihat pemudanya sungguh-sungguh cukup dewasa dan mandiri. Tetapi di Gemis yang lain pun agak prihatin. 1-2 anak saya mendengar cerita orang tuanya prihatin. Orang tuanya kadang anaknya sudah mahasiswa, masih orang tuanya yang harus cuci bajunya, nyetrika bajunya. Dan anaknya mau bangun jam siang kayak mau kapan aja bangunnya nggak peduli. Sebenarnya agak prihatin. Di sekolah nilainya bagus, di gereja juga kelihatan manis, tapi di rumah kurang rajin melakukan hal-hal seperti itu. Saya tidak mau mengatakan bahwa kita harus bangun subuh selalu, tidak. Ada saat juga kan pekerja weekend kita harus memberi diri juga untuk istirahat cukup. Sekali-sekali bangun agak siang, tapi jangan siangnya bablas ya. Kalau kerja kan kadang orang bangun jam 5, ada juga yang 4:30, bahkan ada jam 4 subuh karena jaraknya jauh. Kalau libur, ya kita juga boleh memberi diri kita misalnya bangunnya jam 6. Ya ada kalau memang dia merasa letih sekali ya jam 7, jam 8. Selagi dia bisa melakukan tanggung jawab juga saling menopang di dalam rumah. Jadi Amsal ini sebenarnya sederhana sekali, makanya saya lebih mau mengajak kita lebih banyak berdiskusi untuk hal ini. Mungkin orang bertanya, kenapa kita harus bekerja? Kenapa kita harus suka bekerja? Kenapa kita harus selalu berusaha giat bekerja? Jawabannya sederhana, karena Kristus juga bekerja. Dalam Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dan kita harus rajin bekerja agar hidup kita ini memberi arti, agar hidup kita ini bermanfaat. Buat apa kita hidup kalau tidak memberi makna juga? Ini yang menjadi penting bagi kita semua. Jadi 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, Rasul Paulus mengingatkan, jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Ada orang gini, ya iya saya nggak usah makan, saya nggak bekerja. Sebenarnya bukan harafiah seperti itu. Tetapi mau mengatakan bahwa menjadi orang Kristen juga adalah mitra Allah yang bekerja. Allah bekerja untuk kita. Sampai sekarang Allah bekerja. Menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang sedih, menghibur yang sedih, menopang kehidupan orang-orang. Karena Allah kita bekerja dan kita juga harus bekerja agar hidup ini bisa bermakna. Teman-teman, ya kadang-kadang kita mungkin berpikir apa sih dampak kalau kita malas? Ya mungkin ini nanti kita bisa share ya, bisa merugikan diri sendiri. Dari poin-poin yang saya sampaikan ini, silakan ya teman-teman menambahkan. Dampak kalau kita malas apa? Merugikan diri sendiri tentu. Pekerjaan akan menumpuk ya kalau kita biasa bekerja di kantor, kadang agak-agak nanti aja ditunda-tunda, ataupun di gereja dikasih tugas nanti aja, atau di rumah pun nanti aja saya cuci piringnya besok ternyata numpuk, nanti aja saya cuci bajunya ternyata numpuk semakin banyak ya. Dan kalau kita malas hasil pekerjaan tidak akan maksimal. Yang masih kuliah pun begitu. Kalau menunda-nunda mengerjakan pekerjaan, tugas-tugas pasti akan menumpuk. Dan alhasil bisa sistem kebut semalam. Nah, kalaupun orang malas, itu tidak akan dapat diandalkan menjadi pemimpin. Jangan bermimpi untuk dapat promosi jabatan. Jangan bermimpi untuk jadi jabatan dengan tindakan-tindakan yang wajar kalau seseorang itu malas. Kalau malas juga bisa jadi dikucilkan ya di lingkungan sekitar.
Ya kalau malas ya kegagalan menyongsong kita. Kemalasan juga memicu kemiskinan, masalah sosial. Orang bisa jadi maling, bisa mencuri, bisa hanya mengemis gitu ya, mengharapkan kepada orang lain karena malas gitu. Jadi udahlah nanti ya saya berharap sama si Allah, ada teman yang baik ini, nggak apa-apalah saya berharap. Teman-teman ada nggak mau kasih contoh lain lagi nih? Silahkan. Apalagi sih dampak malas? Pengalaman ya, saya juga ada pernah mengalami ketika kita malas mungkin misalnya menumpuk pekerjaan ya otomatis jadi menumpuk. Ada lagi nggak dampak kalau seseorang itu malas? Silahkan teman-teman ya menambahkan sebelum saya pindah ke slide berikut kalau ada. Oke, jika nanti mungkin bisa disambung ya. Nah, sorry. Apa kendala tantangan sehingga seseorang malas? Nah, ini penting ya teman-teman. Bisa masalah emosional. Ada seseorang dari rajin karena dimarahin terus, misalnya kok kamu kerjanya nggak bersih sih, misalnya kok nyapunya nggak bersih, padahal seseorang itu sudah bekerja keras. Atau misalnya di kantor kena marah terus sama bosnya ya sudah dibikin bagus, sudah dibikin maksimal, kok seolah-olah apa yang saya kerjakan ini nggak ada artinya apa-apa. Jadi hanya membuat orang itu menjadi malas, menjadi kerja asal-asalan saja gitu karena bawaan perasaan emosional. Saya nggak tahu apakah teman-teman pernah merasakan itu di keluarga kah, di kantor kah, di kampus kah misalnya, atau dalam kepanitiaan, entah kepanitiaan di gereja atau dimanapun. Kita sudah bekerja keras, sudah bekerja giat, kok rasanya nggak ada penghargaan gitu ya. Jadi bawaannya kita jadi marah, jadi kesal, akhirnya ya sudahlah saya nggak mau giat lagi lah, saya jadi malas aja lah, biarin aja lah. Nah, orang jadi masa bodoh, atau ada juga malas karena ya bosen, jenuh ya. Nah, kondisi tantangan dengan ibadah virtual seperti ini juga bisa memicu orang menjadi bosan, jenuh, bisa juga jadi masa bodoh, ya, karena sudah terbuai ya. Ada juga orang berharap pada kekayaan keluarga, warisan. Sudahlah saya nggak mau kerja karena mungkin dibiasakan manja. Atau ada orang yang tidak mau memikirkan masa depan. Ya, apa adanya aja. Ada juga karena pengaruh lingkungan, tantangan teknologi. Nah, orang kalau sudah dengan sekarang ya mau orang tua, orang muda, nggak hanya anak muda, bahkan orang tua juga ya. Kalau sudah dengan gadget, ya sudah di depan HP, teknologi, situs sosial, FB, WA, nonton YouTube, film lah, permainan, segala macam ada di benda yang ukurannya hanya 15 kali 10 lah kurang lebih senti itu ya. Itu banyak juga membuat orang menjadi malas. Kadang gadget kita, handphone kita yang mengontrol kita, bukan kita yang mengontrol dia. Jadi seolah-olah segala sesuatu terfokus hanya di handphone itu. Nah, ada juga budaya instan, orang mau serba cepat. Ada juga orang yang karena daya juangnya kurang. Tetapi ada juga orang karena tidak mau mensyukuri keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Kita berada di minggu-minggu sengsara ini, sebentar lagi Paskah. Nah, ini boleh dijadikan momentum kita untuk mengasah bagaimana kehidupan pribadi kita, apakah kita sudah rajin dalam segala aspek kehidupan sebagai bagian dari kita mensyukuri keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Nah, bagaimana mengatasi kendala tantangan tadi atau tips anti malas tadi? Yang pertama, mengolah emosi dengan semakin mengeratkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau tadi ya ada alasan karena kok saya nggak pernah dihargai oleh atasan saya nggak pernah dihargai di keluarga saya, kok saya selalu dikasih cap, oh kamu malas, kerjaanmu nggak benar. Saya mau ingatkan Kolose 3 ayat 23 berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau kita melihat ke manusia, kita akan selalu kecewa. Melihat melakukan sesuatu untuk atasan, wah kayaknya nggak benar terus. Melakukan di rumah kayaknya nggak benar terus. Di lingkungan ini kayaknya saya salah terus.
Jadi lakukanlah itu seperti kita melakukan untuk Tuhan, agar kita tidak kecewa. Mengolah emosi, kekecewaan, tekanan. Teman-teman pemuda, jangan sampai tekanan-tekanan entah di keluarga atau di tempat pekerjaan membuat kita menjadi malas. Ya, mengeratkan hubungan dengan Tuhan, caranya dalam doa kita. Kalau tekanan-tekanan yang ada, bahkan hinaan-hinaan yang ada, apapun pergumulan itu, kita bawa dalam doa. Mother Teresa pernah mengatakan, biarkan Tuhan yang menilaimu, tetapi kamu lakukanlah terus sesuatu yang baik. Biarkan itu ada antara engkau dan Tuhan, bukan antara engkau dan manusia. Jadi ini yang paling penting, mengolah perasaan-perasaan yang ada kita dengan Tuhan. Ini ibadah-ibadah kita seperti ini, membaca Alkitab, kalau kita sedang marah, kita sedang kesal karena tekanan-tekanan itu, kita bawa dalam doa. Kalau sekali-sekali jadi kendor di tempat kerjaan karena tekanan-tekanan itu, dan hanya saya kerjain seadanya aja lah, saya sudah maksimal kerja kok teman saya yang dipuji, saya sudah berjuang, sudah giat, kok saya nggak dianggap sama atasan, sama rekan kerja. Doakan itu teman-teman, doakan. Bagian dari Tuhan sedang memproses. Poin kedua, meditasi. Meditasi itu tidak kita harus tutup mata seperti orang Hindu, tetapi dalam diam kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Bahkan ketika mata kita sedang terbuka pun, mungkin kalau di kantor ya, baru dapat teguran dari atasan, atau di rumah lah baru dapat teguran dari orang tua, kakak atau adik kita. Dalam diam pun kita buka mata, kita bisa melakukan meditasi. Apa saja yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengatakan, Tuhan, jiwa ini adalah jiwa yang suci. Artinya jangan sampai pergumulan-pergumulan itu membuat kita menjadi terbeban. Hal lainnya, teman-teman, dalam meditasi itu teman-teman bisa mengatakan jiwa ini adalah jiwa yang kuat. Artinya dalam menghadapi persoalan apapun, teman-teman tetap akan dengan komitmen saya tetap akan rajin. Kadang-kadang di gereja juga itu terjadi ya. Kita sudah melayani tapi kok tidak ada yang menghargai. Jadi udahlah, malas saya berikut jadi panitia. Nggak ada dihargai sama sekali ya. Jadi malas ya kita. Nah, lakukanlah meditasi untuk mengatakan bahwa pekerjaan misalnya dalam kepanitiaan itu Tuhan yang beri. Jadi kalau apapun yang terjadi orang tidak hargai, teman-teman yakin pasti satu saat itu akan ada dampaknya. Kerajinan teman-teman itu pasti satu waktu akan memiliki dampak yang besar, nanti kita lihat di bagian akhir. Akan melatih diri juga dari hal-hal sederhana. Tips anti malas. Apakah hal-hal sederhana itu, teman-teman? Jam bangun kita, jam makan kita, jam berdoa kita, melatih kita membatasi waktu dengan gadget kita ya, untuk kita akhirnya bisa melatih diri untuk jadi rajin. Jangan menunda ya, itu poin berikutnya. Terus berpikir positif itu yang paling penting ya, apalagi menyangkut dengan tantangan-tantangan perasaan dan situasi. Apa juga yang lainnya tips anti malas? Kalau orang pekerja kan kadang jenuh ya. Nikmati alam lah, bisa ke Ancol. Ada orang ke kebun raya ya, sampai dia harus teriak katanya biar stresnya hilang. Cari hiburan. Hiburan ada banyak ya teman-teman. Kalau saya menghilangkan jenuh, mungkin ada yang berteman di situs sosial saya di FB. Saya suka ngumpulin barang-barang bekas kaleng, saya hias, saya bikin tempat lilin, tatakan. Teman-teman bisa aja. Ada yang suka main musik, silahkan main musik, silahkan bernyanyi. Nah ini yang paling penting mungkin, ini komunitas Gemis Bethlehem. Buat komunitas sharing, teman-teman. Kadang memang kita ada jenuh, ada tertentu malas. Sifat kita rajin, tetapi ada, kok saya jadi malas banget sih? Bisa, kok saya jadi malas sekali beribadah. Buat komunitas sharing. Karena teman-teman dengan komunitas teman-teman jiwa muda, tadi saya bicara ke Ibu Ketua, ke Destri, saya bilang, pertemuan kalian di tengah-tengah situasi wabah COVID ini, baik juga tidak hanya
untuk berkhotbah, tapi dengan kalian sharing, berbagi tips. Bagaimana sih mengatasi misalnya kemalasan, kok saya jadi malas sekali sekarang di situasi pandemi ini ya, atau ada pergumulan, kok saya dapat tekanan dari kantor membuat saya jadi malas. Berbagi tips, karena komunitas sharing itu sangat membantu. Saya lebih suka kepada hal-hal sederhana yang akan memberi dampak. Jadi kalau kalian punya grup, misalnya ada yang punya pergumulan, ada yang dekat, bisa saling bisik-bisikan dan kalian bisa cari tema apa aja. Itu paling penting ya, Gemis Bethlehem saya melihat teman-teman pemudanya luar biasa dan itu bisa dibangun. Ciptakan perasaan senang, sukacita, yaitu tadi ya bisa dengar musik gitu ya. Agar ada kan orang begini, dengar musik dia bisa jadi rajin. Bisa jadi semangat sembari nyapu, sembari mungkin cuci piring, handphonenya di samping, terserah musik rock, musik apa. Jadi menciptakan sesuatu yang menimbulkan semangat. Kadang kalau bangun pagi sudah bete, bawaannya juga malas. Tapi coba teman-teman bisa juga menghipnotis diri dengan bangun pagi sesudah saat teduh, kerjaan banyak gitu. Disuruh ngepel rumah, disuruh ini. Nyalain musik di HP. Musiknya jangan lelah bekerja, lagu apa aja, lagu duniawi pun silahkan. Dan itu bisa merecharge spirit kita untuk menjadi semangat lagi. Tentu teman-teman ada banyak tipsnya ya, bisa berbagi nanti bisa tambahkan. Nah hari ini kita akan belajar dari semut tadi. Kalau semut saja rajin katanya, kita harus malu ya sama semut. Masa kita malas? Tapi jangan bilang, kan kita bukan semut. Amsal 6 ayat 6 mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak ya. Ayat 8 di Amsal 6 yang mengatakan, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi laku semut itu, kalau musim dingin kan nggak bisa keluar ya. Apalagi di tempat-tempat yang ada musim salju. Jadi di tengah-tengah musim panas mereka bekerja keras dan kita akan belajar bagaimana semut itu berlaku. Semut biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Ini mau mengatakan kepada kita orang muda, jadi jangan juga terlalu bermanja karena orang tua memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi kita harus bekerja keras untuk memikirkan masa depan kita. Kita akan lihat lebih lanjut. Semut itu bangsa yang tidak kuat, kata Amsal 30 ayat 25, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Artinya di musim panas dia bekerja keras, dia nggak santai-santai, agar di musim dingin kalau dia pun tidak bekerja, dia ada makanannya. Sedang malas? Enggak dong ya, pada rajin. Yang susahnya itu kita bicara kepada orang-orang yang rajin, kan? Karena yang hadir ini adalah pasti orang rajin. Tetapi teman-teman, kalaupun renungan ini tahu, mungkin nanti bisa dibagikan kepada yang tidak serajin kita. Katanya malu dong sama semut ya. Saya ambil beberapa gambar ini, saya adopsi dari situs sosial ya, internet. Filosofi semut itu tidak pernah menyerah, melihat ke depan, bersikap positif, lakukan sekuat tenaga. Mari kita lihat satu persatu. Tidak pernah menyerah itu apa? Bila ada yang menghalang-halangi dan berusaha menghentikan langkah mereka, mereka selalu akan mencari jalan, mereka akan memanjat ke atas, menerobos ke bawah atau mengelilingi, mereka terus mencari jalan keluar. Teman-teman pernah mengamati itu semut? Kalau ada roti atau makanan apapun, lihat aja. Kalau kita halangi tutup, mereka akan berusaha untuk cari tempat yang lain. Nah, kita pun mau diingatkan untuk menjadi pemuda-pemudi yang rajin, agar jangan pernah menyerah. Kalau dapat tantangan, tak ada rotan, akar pun jadi. Jangan kalau dapat hambatan, saya jadi malas. Udahlah, malas. Ayo dong kamu berusaha, malas gitu ya. Belum dapat pekerjaan, malas mencari. Ada orang dia berusaha terus mencari. Pasti Tuhan akan buka. Ada juga orang, sudahlah. Makan, tidur, tunggu nanti dikasih. Ini mau mengatakan bahwa menjadi orang yang rajin, yang giat, orang Kristen, yang mensyukuri keselamatan yang diberi, harus menjadi orang yang jangan pantang menyerah. Melihat ke depan ya. Semut itu mengumpulkan makanan,
agar musim dingin dia punya persediaan. Ketika musim panas dia bekerja keras. Jadi dia sangat penting di sini mereka berpikir realistis. Nah, kalau semut aja begitu, masa kita manusia tidak? Jadi teman-teman orang muda, ada juga yang mengumpulkan uang nanti buat nikah, udah ada uang banyak. Tapi jangan dihabiskan buat nikah, sayang. Bekerja keras dan nanti cuma buat habisin, boleh ada pesta ya. Ini penting teman-teman. Ini penting karena orang-orang muda itu kan akan menuju nanti ke pernikahan. Kalau boleh saya mengingatkan, jangan kerja keras kalian hanya untuk dihabiskan, wah nggak enak nanti orang melihat, harus wah. Jangan ikut kata orang kalau itu akan merugikan kita. Hal yang membangun kita, kata orang kita ikut. Tapi kita juga harus realistis. Melihat ke depan, nanti kalian sudah berumah tangga, kalau kalian dikaruniai anak, kalian punya uang. Atau kalian juga punya tabungan, bisa juga membantu orang-orang yang membutuhkan, bisa juga berbagi dengan orang tua. Jadi kalian bisa menyenangkan orang tua. Bersikap positif ya. Perlu juga meneladani semut ya. Ada kesederhanaan semut dalam kehidupan, tidak serakah, tidak mau merampas hak semut lainnya, hak sendirinya pun ia ambil secara proporsional hingga ia bisa mengantisipasi kebutuhannya di masa depan. Nggak egois. Ini juga penting ya. Mengumpulkan bukan berarti untuk kita menjadi orang-orang yang egois. Jadi ambil sebanyak-banyaknya, nggak peduli dengan orang lain, tetapi proporsional karena Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Ada hubungan dengan Amsal ayat 4 tadi, Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lambat membuat miskin, tangan yang rajin membuat kaya. Tetapi saya juga mau mengatakan di sini, kaya itu tidak harus selalu dikonotasikan dengan materi. Tetapi ada kaya dalam arti rasa spirit kita, rohani kita. Keempat, lakukan sekuat tenaga. Bekerja sekuat tenaga, semampunya bekerja maksimal. Tapi ini juga harus realistis teman-teman ya. Bukan berarti bekerja 24 jam itu juga keliru ya. Oh, katanya harus bekerja keras. Betul, bekerja keras. Bekerja keras kalau orang kantor dikasih 8 jam di kantor, 1 jam istirahat, selama bekerja itu lakukanlah semaksimal. Jangan nanti di kantornya leha-leha, nanti pulang kerjaannya dibawa ke rumah, nanti sampai subuh di rumah. Dan nanti kalau ada orang tua minta, Bang, oh saya lagi bikin PR, lagi bikin tugas, karena kita numpuk-numpuk. Jadi yang dimaksud bekerja sekuat tenaga, semampunya, bekerja maksimal itu, jangan berhenti di tengah jalan, jangan asal-asalan, tetapi diefektifkan teman-teman. Katanya juga kita bekerja itu harus seperti gitar ya. Kalau terlalu kencang senarnya, putus. Tapi kalau terlalu kendor, tidak bunyi. Jadi juga harus dinamis. Teman-teman juga harus punya waktu istirahat tentu. Seorang yang rajin bukan berarti tidak punya ruang untuk istirahat dirinya. Itu keliru. Bukan berarti tidak punya ruang untuk refreshing. Itu juga keliru. Semua harus diatur di dalam porsi yang seimbang. Nah, kalau begitu apa manfaat dari sikap rajin? Kalau dari tadi kita sudah dengar harus rajin lah, harus belajar dari semut lah. Apa manfaatnya? Kalau teman-teman, kita, saya, semua menjadi rajin. Kita akan menjadi pribadi yang tangguh, sabar, dan riang. Karena apa? Karena kita sudah mampu mengolah emosi kita. Pekerjaan seberat apapun akan mampu kita lakukan dengan riang. Pernah nggak teman-teman berhadapan, 2 orang, tugas pekerjaannya sama, tapi yang satu bawaannya ngedumel, tapi yang satu tidak. Pekerjaannya sama, misalnya cuci piring, satu lusin, 2 pemuda, yang satu mengeluh, yang satu tidak. Atau di gereja misalnya, ketika kepanitiaan, tugasnya sama sih, misalnya mendekor ya, mendekor. Sama kerjaan dekornya, tapi yang satu mengeluh, yang satu melakukannya dengan sukacita. Nah, orang yang rajin sudah terbiasa, pribadinya akan bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Dia akan sabar, bawaan pribadinya penuh sukacita. Pekerjaan yang dilakukan akan terasa menyenangkan. Yaitu tadi ya, dengan musik lah, dapat mengerjakan pekerjaan dengan maksimal. Dan akan ada motivasi untuk terus mau berkembang.
Kan kalau kita lihat orang-orang sukses itu kan muncul dari situ. Ada hal yang baru yang diinovasi berkembang terus karena dia rajin. Dia selesai pekerjaan A, dia akan coba lagi pekerjaan yang lain. Orang akan mempercayai kinerjamu. Teman-teman, pekerjaan kita, sikap kita yang rajin, pekerja keras akan berdampak positif. Kalian akan dipercaya. Kalian akan diberikan promosi-promosi. Mungkin sih tidak hari ini, mungkin tidak tahun ini, tapi percaya, tahun depan mungkin, 3 tahun depan mungkin, 5 tahun depan mungkin, kalian akan dipakai oleh perusahaan, oleh orang-orang yang membutuhkan tenaga kalian, dan ada rezeki di situ. Ini penting teman-teman muda. Jadi jangan melihat hasilnya instan, hasilnya cepat. Saya mau berbagi pengalaman saja ya, beberapa kesempatan berkarya saya itu karena orang melihat dari apa yang sudah saya lakukan. Saya bergabung sekarang dengan Kementerian Pendidikan dari tingkat dasar menengah, terus dengan perguruan tinggi. Saya bukan dosen, teman-teman di situ bergabung di dalam tim pendidikan agama Kristen, semuanya doktor, dan saya berpikir, why should I? Tapi saya berpikir bahwa Tuhan mengirimkan. Tapi tentunya ketika Tuhan mengirimkan kita, ada hasil di masa lalu yang bukan hasil, ada sesuatu di masa lalu yang sudah kita tabur. Ini yang mau saya semangati kepada teman-teman. Beberapa pekerjaan pun saya dipercayakan, misalnya di Badan Penerbit Kristen Gunung Mulia sebagai sekretaris pengurus yayasan, bukan datang dengan otomatis. Itu atasan saya dulu di YBO PGI, Yayasan Beasiswa Oikumene, dia mencari saya. Dan dia meminta saya untuk posisi itu. Nah, ini yang mau saya katakan ya, mungkin teman-teman ada pengalaman juga orang-orang terdekat, orang tua kah, sahabat. Jadi apa yang telah kita tabur dari jerih lelah, dari ketekunan, kerajinan kita akan dipercayai oleh orang. Kita akan mendapat jabatan-jabatan. Kita akan mendapat proyek-proyek yang bisa menghasilkan rezeki buat kita dan buat keluarga kita. Tapi ingat, jangan instan. Jangan berharap untuk instan. Lakukan aja, giat, lakukan aja dengan sukacita, lakukan aja dengan riang. Maka berkat-berkat luar biasa itu Tuhan siapkan untuk teman-teman. Kita akan semakin terampil, masa depan teman-teman akan cerah. Katanya kan tidak ada orang bodoh atau pintar, yang ada orang rajin atau malas. Teman-teman yang sedang kuliah pun kesuksesan itu akan ada kalau rajin. Jadi apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kerajinan yang kita tabur, semangat, pekerjaan, karya-karya kita akan kita tuai pada waktunya. Harapan dapat menjadi kenyataan, kesuksesan akan menjadi milik kita, dan lingkungan sekitar akan memberikan nilai positif bagi kita. Memang kita nggak perlu dipuji, tetapi apa yang kita lakukan otomatis orang akan mengatakan, luar biasa itu kakak Iki, itu rajin sekali. Luar biasa itu kakak Tommy. Teman-teman pemuda Bethlehem, nggak usah jauh-jauh teman-teman. Saya sendiri misalnya, saya akan memberi apresiasi ketika saya bekerja dengan teman-teman yang membantu saya beberapa tahun 2019 ya, September, saya memberi penilaian bahwa teman-teman pemuda-pemudi Gemis Jemaat Bethlehem itu orang-orang yang pekerja keras. Orang-orang yang memiliki kinerja yang luar biasa. Dan itu bukan hanya sampai ke saya. Dan tidak hanya saya sampaikan karena saya memimpin kalian, tidak. Cerita itu saya bawa terus. Saya berjumpa dengan Gemis yang lain, dengan pemuda, saya membawa cerita itu. Bahwa teman-teman pemuda Gemis Jemaat Bethlehem itu luar biasa loh, mereka rajin. Sampai kakak Neng jatuh ya, kita ingat ya tengah malam demi rajinnya ya. Semua ya, Ninang di situ, kakak Gloria juga di situ ya. Mohon maaf kalau nggak tersebut namanya satu-satu. Dan itu adalah kekompakan karena kalian terbiasa rajin, tekun melakukan sesuatu maksimal. Dampaknya mungkin kalian tidak mendapat materi ya dari saya misalnya. Tetapi saya memberi apresiasi yang baik, penilaian yang positif, dan itu menjadi cerita kemana-mana. Dampaknya apa? Kalian pemuda-pemudi Gemis Bethlehem menjadi berkat untuk orang lain.
Untuk teman-teman yang Muslim pun yang kita undang, teman-teman Hindu yang kita undang, mereka menyaksikan di situ, dan bukti dampak dari manfaat dari kalian tekun dan rajin dalam tugas kepanitiaan yang dipercayai itu, nama baik Kristus juga itu dipermuliakan. Orang melihat kinerja itu, orang melihat penyambutan kalian. Dan itu kan terjadi karena kalian bekerja maksimal. Dari subuh ke subuh saya tahu. Totalitas menyumbangkan segala sesuatu, bukan hanya tenaga ya, uang kalian juga kalian sumbangkan, waktu kalian juga kalian sumbangkan, dan ada penilaian positif di situ, dan kalian sudah menjadi berkat di situ. Nama Tuhan dimuliakan. Kalian berarti, kalian bermanfaat, dan ini yang mau dikatakan. Kita rajin bukan hanya sekedar dipuji, tetapi ada dampak di situ. Teman-teman, ini refleksi kita. Apakah kita sudah menampakkan pribadi yang rajin dan tekun? Bagaimana orang-orang di sekitar kita, keluarga, masyarakat menilai sikap kita sebagai pemuda-pemudi Gemis Bethlehem? Apakah mereka memberi penilaian yang positifkah? Kita adalah orang yang berakal budi atau orang yang memalukan? Tapi yang pasti saya mau mengatakan, kalian yang sudah tekun-tekunlah terus, setidaknya yang hadir pada sore hari ini, 9 teman, saya sudah melihat kinerja itu, ketekunan kalian, lanjutkanlah itu menjadi alat kesaksian, teman-teman. Karena kalian sudah menampakkan wajah Kristus, yang tidak memalukan Kristus dari kinerja yang sudah kalian lakukan. Dan kalian yang hadir sore hari ini, sebenarnya ini sudah enggak terlalu perlu ya, tetapi satu penguatan. Karena saya sudah melihat dari luar, saya melihat kalian adalah orang-orang yang tekun, ketekunan, kerajinan kalian itu ditingkatkan terus. Karena kalian orang-orang yang tekun ini akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dengan cara Tuhan yang luar biasa. Semoga teman-teman kita dapat menjadi saksi Kristus yang memberikan teladan terus dalam hal tekun dan rajin. Dan yang paling penting, semoga setiap kerja dan karya yang sudah kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan dapat bermanfaat bagi sesama. Ingat, ketekunan, kerajinan kita juga hendaknya menopang orang-orang di sekitar kita agar hidup kita bermanfaat. Selamat menghayati Minggu Sengsara, teman-teman. Semoga di Minggu Sengsara ini kita terus meningkatkan rasa rajin kita, tekun kita di dalam segala aspek kehidupan, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, di rumah, di gereja, di masyarakat. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita semua untuk senantiasa selalu berusaha giat tanpa memandang pantang menyerah. Amin. Kalau ada yang mau share, saya mau, walaupun ada cukup lama waktunya, kalau ada yang mau share, silahkan berbagi tips atau pengalaman tentang sikap rajin, dan saya nggak mau ambil negatifnya ya, tentang hal yang rajin ini atau bekerja dengan giat. Silahkan kalau ada teman-teman yang mau share. Saya close dulu ini ya. Pengalaman teman-teman pun silahkan dibagikan untuk menjadi kekuatan bagi yang lain. Kalau tadi saya berbagi tips, orang akan menilai dari kinerja kita, mungkin teman-teman yang lain juga, atau tak kala mengalami tekanan-tekanan, tetapi Tuhan selalu menyertai dari segala apa yang kita lakukan. Silakan kalau ada yang mau share, karena ini penting, kita belajar untuk saling menguatkan dari hal ini. Kalau ada, silakan. Kakak Neng tuh udah senyum-senyum, ayo Kakak Neng bicara. Ya, Kakak Dea juga tuh, Bu. Kakak Dea, Iya. Kakak Neng. Kalau bisa juga, kan pada malam mingguan di rumah, kalau bisa juga semua bicara sih. Boleh kan begitu kan, kita saling, saya lebih suka persekutuan yang saling memberi spirit, nggak perlu belajar dari toko yang di luar negeri, YouTube. Padahal kita ini mempunyai apa ya, talenta-talenta yang luar biasa yang harus kita saling bagikan. Silakan Kakak Neng duluan. Makasih Bu. Aku sih tidak
tidak ini ya, maksudnya belum banyak cerita banyak, tapi masih dalam proses untuk terus menumbuhkan kerajinan. Untuk menciptakan kerajinan itu memang gampang, tapi konsisten menjalankan kerajinan itu yang masih Neng Ia terus bangun dalam diri, khususnya untuk masa depan dan karir dan mungkin harapan yang akan Neng Ia raih gitu. Banyak hal sih yang mungkin khususnya di pelayanan pemuda terkadang ada sisi jenuhnya Ibu dan ada sisi capeknya. Ya seperti yang tadi Ibu bilang, terkadang kita sudah mencoba melakukan sesuatu hal untuk khususnya di pemuda, Neng Ia mencoba sesuatu hal versinya Neng Ia, tapi hasilnya masih terlihat masih nol gitu. Dan rasa jenuhnya itu terkadang masih terus hadir gitu, Bu. Ini yang masih jadi PR buat Neng sendiri sih, khususnya untuk pelayanan. Pasti dari kita pun di pemuda, teman-teman di sini, Bu, perlu diketahui kita kebanyakan pemuda ini bukan hanya melayani pemuda saja, kayak seperti Ebe, Ninang, Gloris, Iki, Tommy, semuanya sudah melayani di ada yang Minggu ya. sekolah minggu tentunya. Pasti Tim merasa, IT. iya, belum lagi tim IT. Jadi itu pemuda Gemis itu sebenarnya hanya kita-kita saja sebenarnya ya, Bu, untuk menciptakan regenerasi itu sih yang masih PR besar dan Nengnya pun sendiri merasa masih gagal untuk membangun regenerasi itu. Dulu pada saat Nengya diangkat sebagai ketua, Kak Ojek pernah memberi mandat atau PR untuk Nengya. Neng jangan lupa lo untuk membangun regenerasi nih di pemuda lo gitu. Dan sekarang sudah di tahap penghujung masa periode Nengya sebagai ketua udah mau habis, Nengya masih merasa masih apa ya, banyak hal yang wow, ternyata mandatnya dulu KOJ ke Nengya itu berat dan sampai saat ini masih belum tercipta gitu. Walaupun Neng sudah mencoba dan berusaha membangun itu gitu, rasa jenuhnya untuk dihilangkan, rasa ego sendirinya untuk dihilangkan, dan mungkin ide dan kreatif Nengya masih belum dituangkan seluruhnya gitu, Bu. Ya menjadi PR sih, Bu, dan masih dalam berproses ini, Bu. Iya, Kakak Neng, terima kasih ya. Tapi nobody's perfect ya. Jangan juga pernah merasa bahwa oh saya gagal, jangan. Karena begini, kita nggak bisa lihat dengan kasat mata kita. Untuk regenerasi kita nggak harus juga betul kita punya mimpi, betul, tapi kalaupun tidak nampak, mungkin kita mau banyak sekali orang. Tetapi yang saya mau katakan, kalau sudah ada satu orang pun, itu sudah jauh luar biasa. Yang cukup kita lakukan tadi yang saya menyemangati ya, Mother Teresa bilang, lakukanlah sebaik mungkin, urusan orang-orangmu mau banyak yang jadi regenerasi kita atau tidak, itu urusan kedua. Yang penting saya sudah melakukan maksimal. Kadang kita nggak bisa paksakan seseorang. Ini juga untuk teman-teman semua ya, ketika kita melakukan sesuatu, kadang kita punya mimpi, kita punya idealisme, tapi kalau itu tidak terwujud 100%, 100% itu kita tidak gagal. Ya, kita tidak gagal, apalagi kita berhadapan dengan manusia. Kita berhadapan dengan orang, dengan karakter yang berbeda-beda, dengan background berbeda-beda gitu. Lakukanlah sebaik mungkin, biar urusan lain itu ya, wah saya sudah berapa kali bilang, saya sudah datangin, mungkin kita pernah gitu ya, dia kok nggak mau masuk, nggak mau, itu urusan lain. Yang penting kita sudah melakukan semaksimal mungkin. Jadi jangan pernah merasa kita gagal terhadap sesuatu. Kuncinya, yang penting kita sudah maksimal bekerja. Itu ya teman-teman ya. Yang penting kita sudah maksimal bekerja. Kalau kita tidak bisa meyakinkan orang, itu urusan kedua. Dan yang pasti kita semua berproses. Saya pun walaupun pendeta berproses juga. Ada saat juga, aduh saya rasanya malas. Udah, mungkin bahasa itu
sering kita katakan, saya udah malas melakukan itu. Karena ada alasan-alasan tadi ya, saya bilang pengalaman, perasaan emosional, tapi berharap kita cepat juga sadar, oh iya ya saya melakukan ini untuk Tuhan. Silakan teman-teman yang lain, saya terlalu banyak ngomong nanti membatasi teman-teman. Saya mau semua bicara. Nggak apa-apa ya, kan nggak ada yang dikejar toh. Kakak Gilang mungkin? Suaranya Kakak Gilang? Nggak ada Ibu kayaknya. Dari gila. Kakak Ebe. Semua akan saya sebutin soalnya namanya. Benar gitu. Gilang. Enggak sih Bu kalau dari Ibu mah. Kakak Ebe belum? Ya, Berbagi? Bu, lewat dulu. Maaf, kakak yang ganteng di belakang Kakak Ebe. Siapa namanya? Tak kenal maka tak sayang. Maaf ya kalau teman-teman ada yang saya lupa ya. Bu, Anmu tuh. Siapa? Randy, Bu. Jangan Randy, Bu. Ayo Kakak Randy. Mau berbagi tips, bercerita pengalaman? Enggak, belum ada kayaknya. Belum. Kakak Nina? Lewat, Bu. Silakan Kakak Gloris dulu mungkin. Oke, Kakak Glory sudah senyum-senyum, ayo. Ya, oke. Apa ya? Kalau aku sih bukan di pekerjaan, bukan di apa? Maaf ya kalau ada suara motor. Tapi masih terdengar jelas kan ya? Jelas. Oke. Kalau aku lebih ke mengatasi malas dan menumbuhkan kerajinan saat membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, Bu. Ya, kalau aku itu. Karena lagi benar kayak yang kata Kak Neng bilang dan Ibu Pendeta bilang, setiap orang kan semuanya berproses ya. Di menginjakkan umur ke 26 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu lah. Jujur itu baru kali pertamanya aku untuk bilang sama diri sendiri, gue mau, dalam hati itu buat itu, gue mau baca firman Tuhan setiap hari, mau mencoba. Karena biasanya bolong-bolong terus, everyday itu pasti nggak yang terus gitu dalam 1 minggu. Bisa cuma 1 minggu 2 kali doang, atau bahkan 1 minggu pernah tidak baca Alkitab sama sekali, gitu. Di umur yang 26 itu baru punya keinginan untuk coba bisa renungan pakai air hidup setiap hari. Dan itu luar biasa Bu, ininya tantangannya. Kalau mungkin orang-orang yang lebih punya banyak waktu untuk berdoa di luar aku ngerasa kayak hebat banget mereka bisa menyediakan waktu gitu. Nggak cuma 1 jam, ada yang bisa waktu doa tuh 4 jam. Ada beberapa teman-temanku yang begitu. Jadi dari situ kayak, coba bisa atau enggak. Cuma ya itu tantangannya. Kalau yang lagi sekarang aku jalani, tantanganku yang paling pertama adalah handphone. Ini luar biasa bikin aku tuh males dan susah untuk ngebagi waktu. Padahal kalau mau dipikir, kok bisa gitu males cuma gara-gara handphone. Kalau Tuhan punya, misalnya Tuhan bisa ngomong sama aku, ya udahlah, saya juga males sama kamu, saya mau baca handphone aja, mau nonton drakor aja, terserah mau gimana lo gitu misalnya. Kalau dibalikin gitu kan bahaya banget ya Bu ya. Nah, jadi sekarang kayak mengatasinya kayak gitu. Jadi aku membalikan ketika kalau gue jadi Tuhan, ntar gue digituin lagi. Udah, enggak, baca gitu sekarang jadi kayak gitu. Naruh HP dulu meskipun agak sulit, apalagi sekarang kan lagi suka-suka nonton drama Korea karena lagi WFH juga kan. Jadi kayak udahlah, masa Tuhan kalah sih sama drama Korea, taruh dulu meskipun itu kayak ada rasa kayak aduh tadi episodenya udah di mana ya gitu. Itu juga sih Bu yang benar-benar mengacaukan waktu-waktu doa gitu. Cuma sekarang sih puji Tuhan seminggu ini udah bisa melawan keinginan lebih besar yang menonton drakor daripada membaca firman Tuhan gitu. Paling tidak aku sudah bisa menyiapkan waktu 1/2 jam setiap hari
Walaupun itu memang secara kalau kita mau hitung kebaikan Tuhan itu sangat-sangat kurang sekali gitu dibandingkan dengan 24 jam yang Tuhan kasih gitu. Gitu sih paling. Mau bersyukur maksudnya udah bisa ada di tahap itu tuh udah bersyukur banget. Terima kasih Kakak Gloris ya, sharing yang bagus ya. Saya pikir ini tantangan kita semua soal gadget. Ya. Tantangan kita semua mengalahkan ego, tidak hanya Gloris. Saya juga kadang-kadang kalau mau melakukan hal yang lain, kalau kita sudah di situ ya memang harus dari diri kita. Ya hanya saya yang ada di pikiran saya gini, saya yang menaklukkan gadget itu bukan gadget yang menaklukkan saya mengatur gadget itu. Terus bersyukur bahwa sudah ada di tahap kesadaran untuk membaca Alkitab. Ya kadang jatuh bangun juga, semua orang berproses ya. Yang mau saya ingatkan, kita nggak usah melihat ke orang, ih mereka hebat ya, bisa sampai berjam-jam, bisa sampai sekian pasal. Nah, saya selalu mau mengingatkan kita semua, tapi bukan berarti juga hanya menjadi pembelaan diri. Membacalah, tetapi kita menghayati, bukan kejar target. Wah, saya harus baca, hanya kita baca cepet-cepet. Selesai itu apa ya tadi ya? Apa ya renungannya tadi bilang, lupa kita. Jadi nggak apa-apa, kita menghayati tanpa harus juga membandingkan dengan kecepatan orang, tapi firman yang kita baca setiap hari itu kita ingat, dan yang paling penting membaharui kehidupan spiritual kita. Itu penting. Nggak apa-apa Kakak Wi, semua orang berproses, jatuh bangun. Ada saat bolong hari ini karena kesibukan, tapi yang paling penting kita cepat berada dalam kesadaran, oh iya ya saya terlalu sibuk, ya, saya harus kembali lagi waktu. Terima kasih sudah menginspirasi kita semua. Kakak Dea. Sore. Kalau aku sih pengalamannya baru dikit ya. Soalnya kan juga paling pengalamannya sih pertama kali kerja. Awalnya kayak ya pasti nggak sama kayak di sekolah gitu kan. Beda sama guru sama siswa beda. Ini kan atasan dengan bawahan gitu. Tapi selama waktu pertama kali kerja itu enjoy jalaninnya gitu. Tekanan mungkin ada, cuman enjoy aja gitu selama kayak awal-awal kayak berpikir kerja itu untuk Tuhan gitu, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia mungkin mengecewakan gitu kan. Tapi selama dijalanin 6 bulan terakhir dari bulan Juni sampai Desember itu kayak pertama kali kerja tuh kayak udah enjoy, tapi kok kayak rasanya kok bos gue nggak hargain gitu. Kayak bos gue tuh kayak nggak ada apresiasinya gitu, padahal gue udah kerjain kayak sesuai sama SOP pekerjaan gitu, tapi kayak biasa aja gitu. Jadinya ya udahlah, kayak ya akunya juga bodo amat jadinya kan, kayak ya udahlah gue kerjain kayak biasanya aja, padahal udah mau pengen banget gitu kalau misalnya lebih kayak bos menghargai sedikit aja, mungkin aku akan lebih berkembang gitu. Cuman pas udah tahu bos kayak biasa aja, jadi ikutin biasa aja gitu. Jadi kayak ya udahlah, ya udah. Pengalaman pertama kali sih itu. Cuman untuk sekarang kan udah pindah lagi ke tempat kerja yang baru. Puji Tuhannya cepat dapat ke tempat kerja yang baru. Banyak banget sih perbedaannya. Kalau di tempat kerja yang lama tuh kayak males baca doa. Itu pokoknya tuh tempat kerja pertama semenjak udah tahu nggak dihargain, jadinya kayak kayak udah males-malesan. Padahal awal pertama tuh kayak gue kerja buat Tuhan, tapi udah lupa lagi gitu kan, namanya juga manusia ya. Cuman kembali lagi pas udah akhir itu Tuhan kayak ketuk pintu gitu kan, kayak ketuk pintu hati gitu. Gimana sih, kayak pokoknya ada teguran khusus. Dari situ baru mulai belajar lagi untuk dekat lagi sama Tuhan, kayak berdoa gitu aja sih Bu. Terima kasih Kakak Dea untuk sharingnya.
akan menyemangati kita semua bahwa di tempat pekerjaan manapun ini harus kita ingat bahwa akan ada tantangannya masing-masing. Dimanapun, satu waktu kita akan menghadapi tantangan. Jadi kan ada orang, dia harus pindah. Nah, saya selalu mempunyai quote seperti ini ya, membuat sesuatu menyenangkan itu bukan tergantung orang, tetapi semua diciptakan oleh diri sendiri. Dan bekerja, ini tipsnya biar kita nggak kecewa-kecewa, jangan pernah mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu saya bilang, dampaknya pasti satu waktu. Kalau kita kecewa nggak dihargai, tadi saya bilang bahwa dalam doa, Tuhan, saya kecewa itu sama bos, ya, ajak aja Tuhan bicara. Saya sudah bekerja keras, gitu ya. Ngadunya ke Tuhan. Tapi terus semangat kita jangan kendor, bekerja terus dengan tulus. Dan kita nggak akan pernah mau terlalu berharap lebih. Siapa sih yang nggak mau dipuji? Pasti mau. Tetapi tetap tulus kalaupun kita menghadapi hal-hal yang tidak seperti itu, yakin satu waktu akan berbalik ke kita yang kita tabur itu. Terima kasih Kakak Dea. Mau Kakak Iki dulu atau Kakak Tommy? Di samping Ninang juga tadi ada ya. Ada kakak siapa itu nanti kalau mau berbagi juga? Sama kayak Kakak Gilang Bu, enggak ada. Iya. Oke, Kakak Tommy ini pengalamannya banyak. Cukup Bu, cukup. Kakak Tommy cukup. Samping Kakak Ninang, siapa tuh Kak Ninang? Ada Ibu. Oh, Ade. Iya, anak remaja. Sore Bu. Mau berbagi. Sore saya mau berbagi pengalaman di sini. Pengalaman tentang ketekunan, rajin. Saya rajin Bu, lagi beres-beres ini. Oh, luar biasa. Lagi nunggu giliran itu Bu, habis ini kan ibadah remaja kayaknya tuh. Iya Bu. Ini lagi siap-siap Bu. Oke, jadi terima kasih untuk semua ya, karena harus ibadah remaja ya sesudah ini ya. Jam berapa ibadah remaja? Jam 7. Jam 7, oke. Biar mereka bisa siap-siap. Teman-teman, terima kasih untuk sharing yang melengkapi ya. Semoga kita semua terus dengan komitmen menjadi alat Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan berkat-berkat melimpah akan hadir dalam hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Yudit. Tuhan memberkati setiap pelayanan, Tuhan memberkati kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga, kesehatan senantiasa melingkupi Ibu hari lepas hari. Terima kasih banyak Ibu, sekali lagi. Teman-teman, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang maha baik dengan memberikan persembahan. Dalam surat 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13 menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Untuk persembahan, kita masih sama dengan kita akan memberikan persembahan masing-masing dengan platform yang telah disediakan oleh pengurus. Untuk itu selama pelayanan persembahan dijalankan, kita akan menyanyi lagu PKJ 147 ayat 1 dan 3, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan yang
Yesus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Teman-teman, kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat dan juga doa persembahan. Teman-teman boleh dilihat data ibadah yang telah diberikan oleh Ibu Ketua ke grup pemuda. Kita akan membacakan doa syukur yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yudit. Dan kita sebagai jemaat akan menanggapinya dengan meresponnya dengan kata-kata, ya Tuhan dengarkanlah doa kami. Begitu selanjutnya sampai dengan selesai. Dan akan ditutup dengan kita menyanyi lagu Bapa Kami yang ada di surga. Ada untuk doa syafaat ini tadi kita Bu sempat ngobrol dengan pengurus mau membantu menopang doa untuk mama dari rekan Moses. Iya, mamanya Moses dalam segala proses untuk penyembuhan dari sakit penyakitnya. Tapi kalau kita lihat di sini ada juga untuk sakit penyakit untuk teman-teman dan semuanya, biar jadi topangan doa kita juga pribadi untuk teman-teman dan rekan-rekan kita. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Baik, teman-teman, mari kita satukan hati kita dan teman-teman menopang doa-doa yang akan saya sebutkan. Mari kita berdoa. Allah yang kekal dan maha kuasa, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah kami agar menjadi teladan bagi sesama kami. Ajarlah kami untuk selalu peka akan panggilan-Mu dalam hidup kami, untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Saat ini kami menyampaikan segala permohonan kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar dan menjawab setiap harapan dan doa kami. Kami berdoa bagi usaha penanggulangan pandemi virus corona, khususnya distribusi vaksin yang sementara sedang berjalan. Biarlah segala upaya yang dilakukan dalam mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami bersatu hati dengan saudara-saudara kami yang berjuang untuk hidup di tengah segala tantangan dan pergumulan. Rahmatilah mereka dengan kekuatan dan ketabahan di tengah situasi yang sulit. Kiranya mereka dapat dipulihkan dan tetap meyakini bahwa cinta-Mu selalu hadir di tengah keberadaan mereka. Kiranya tangan kasih Tuhan menjamah secara khusus untuk Ibunda terkasih sahabat kami Moses dalam masa-masa pengobatan. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di mana kami bersekutu di dalamnya. Kemis, Jemaat Bethlehem, di dalam panggilan dan pengutusannya. Berkatilah Bapak Pendeta Jacques Tepanggulu, para diaken, penatua, pengurus PLK dan KWP, serta karyawan gereja. Berkatilah ya Allah juga seluruh warga jemaat dan para simpatisan. Biarlah gereja-Mu ini menjadi berkat bagi siapapun. Kepadamu kami mohon. Ya Tuhan, Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa bagi pemuda-pemudi-Mu di Jemaat Gemis Bethlehem dalam setiap aktivitas mereka. Berkatilah baik di tengah pekerjaan, pendidikan, relasi dengan pasangan, rekan kerja, teman maupun sahabat. Tuhan berkati juga di setiap doa, pergumulan dan permohonan mereka dalam mewujudkan segala harapan. Kepadamu kami memohon. ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa bagi setiap orang yang sakit, baik itu karena virus corona dan penyakit lainnya. Rahmatilah mereka dengan karunia kesembuhan. Kiranya setiap upaya yang ditempuh
baik medis maupun non-medis, serta topangan doa dan dukungan keluarga maupun sahabat. Mereka beroleh kekuatan dan pemulihan, karena kami percaya bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil, termasuk kesembuhan yang diharapkan. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa bagi keluarga yang berduka, yang berada di sekitar kami. Rahmatilah mereka dengan kekuatan di dalam penyertaan Roh Kudus, agar di dalam menjalani masa-masa duka ini, mereka beroleh penghiburan dan pengharapan. Pakailah kami untuk selalu menopang dan menghibur setiap mereka yang berduka, melalui doa dan perhatian kami untuk mereka. Kepadamu kami memohon. Ya ya Tuhan. Tuhan, Ya Tuhan, dengarkanlah dengarkanlah doa kami. Kami berdoa bagi teman-teman, pemuda-pemudi yang bersuka cita atas ketambahan usia dan menikmati syukur ulang tahun dalam sepekan ini. Kiranya lewat ketambahan usia menjadikan pribadi mereka bijaksana, penuh hikmat, tetap takut akan Tuhan, dan selalu mengikut sertakan Tuhan di dalam langkah kehidupan mereka. Kepadamu kami memohon. Ya Ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah doa doa kami. Tuhan, sumber berkat kami berdoa untuk persembahan kami ini. Kiranya Tuhan terima persembahan kami ini sebagai hormat dan rasa syukur kami kepadamu. Ajarlah kami terus untuk selalu bersyukur kepadamu dan memberikan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kepadamu kami memohon. Ya Ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah dengarkanlah doa doa kami. kami. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan segala doa dan permohonan kami masing-masing sesuai dengan rahmat-Mu. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Yang Punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Teman-teman, tibalah kita dalam, dan sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita. Teman-teman, ini lagu baru, mungkin lagu baru untuk kita semuanya. Lagu ini
diambil dari Mazmur 139 dengan judul Selidikilah ya Allah hatiku. Mudah-mudahan lagu ini boleh memberkati kita semuanya, mau menjadikan kita semangat terus untuk melayani Tuhan. Buat teman-teman yang belum tahu, boleh ikut bernyanyi pelan-pelan bersama-sama, dan yang sudah tahu boleh bernyanyi untuk membantu mengiringi teman-teman yang belum mengerti dan belum tahu lagunya. Lagu ini judulnya Selidikilah ya Allah hatiku. Segenap pikiranku dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Menjauhi roh-Mu Tuhan, jikalau Engkau di sana, jika ku terbang melayang, menetap di ujung laut, di sana pun tangan-Mu kan menuntunku. Dengan nada yang sama ya teman-teman. Seandainya kegelapan melingkupi diriku dan terang sekitarku menjadi malam, gelap tak menggelapkanku, malam pun terang bak siang, kegelapan jadi sama dengan terang. Kita balik ke selidiki. Selidikilah ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di
setelah berkat kita akan menyanyikan kembali lagu Ref dari Mazmur 139 ini. Silakan Ibu. Saudara-saudara sekalian, marilah mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan kini terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selidikilah ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Terima kasih semuanya, ibadah sore hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih semua. Terima kasih Ibu Pendeta. Terima kasih. Kasihan semuanya. anak remaja sudah pada mau masuk. Tadi sudah beberapa Enggak orang. apa-apa. Makasih. Iya, makasih Ibu Pendeta. Terima kasih Bu Sehat Pendeta. semua ya. Foto. Oh iya. Foto guys. Foto. Iya, oke, iya. Senyum kaneng nggak buka kamera? Iya. Neng mana sih Neng? Neng, Ayo senyum. senyum ya Neng. Oke, Nang. Oke, tunggu sebentar. Sekali lagi ya guys. Bentar, kirim dulu. Sekali lagi senyum. Oke. Oke, selamat menyongsong hari Minggu. Salam buat Bapak Ibu. Terima kasih. Sehat Ibu di sana. Terima kasih yang sudah melayani. Terima kasih Ibu. Hati-hati pulangnya Kakak Gilang, Iki, Kak sampai Tommy. bertemu di lobi Gilang ya. Baik, Ya. Kakak Gilang selamat bertugas ya. Sehat-sehat Makasih, di Bu. sana semuanya. Ebe. Dan Halo, makasih. Gloria, Dea. semua Dea, Terima kasih semua. Kakak Ning, semua ya. Tommy, makasih Tommy. Neng, Masih makasih ya. memberkati semua. Kita Dadah. pamit. God bless you. Kasihan pemuda sudah menunggu. Loris, salam Bapak dan Mama ya. Bye. Iya, terima kasih Ibu. Oke, dadah semuanya. Udah kayak Iki. Iya Dek, thank you Dek. Ya. Iya Dek. Udah ya Dek. Oke Dek.